Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Drawan dari kelas PS 4B Prodi D4 Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal seminar pemasaran bank syariah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Product Knowledge, Digital Marketing, dan Brand Image terhadap keputusan menabung pada bank syariah di Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2020 tercatat bahwa 1,35 juta dari 1,55 juta penduduk Kota Semarang atau 85% penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data OJK, market share perbankan syariah per Desember 2020 meningkat dari 6,01 menjadi 6,51. Ditambah dengan adanya merger, memiliki potensi bagus dan dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1. Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai 2020 hampir setiap tahun mengalami penurunan. Penurunan DPK ini dapat disebabkan karena adanya perpindahan nasabah lama ke bank konvensional dan tidak adanya nasabah baru atau turunnya dana simpanan masyarakat di bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah belum maksimal dalam menjaga eksistensinya sebagai bank syariah terbaik di Indonesia. Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa masih terdapat nasabah yang harus diantisipasi oleh BUS untuk meningkatkan keputusan menabung. Berdasarkan gambar 1.1 mengenai indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, dapat diketahui bahwa indeks inklusi lebih tinggi daripada indeks literasi. Artinya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat tidak diimbangi oleh pengetahuan serta pemahaman tentang produk dan layanan jasa tersebut. Menurut data OJK, presentasi literasi dan inklusi tertinggi berdasarkan sektor jasa keuangan yaitu sektor perbankan. Hal ini berarti dengan meningkatnya penggunaan produk dan layanan jasa dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan tidak meningkatkan keputusan menabung masyarakat di perbankan syariah. Terbukti dengan menurunnya presentasi DPK pada perbankan syariah di Indonesia. Research Joshua Lapian dan Willem CFA Tumbuhan pada tahun 2018 menyatakan bahwa product knowledge berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Sedangkan Ivani Rahmawati tahun 2017 menyatakan bahwa product knowledge tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Falsiatul Muslihah tahun 2019 menyatakan bahwa digital marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Sedangkan Kalimatus Sa'diyah Rini Rahayu dari Zunaida tahun 2019 menyatakan bahwa digital marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Aulia Fajrianti 2018 menyatakan brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Sedangkan Ahyani dan Rahmat S 2021 menyatakan bahwa brand image tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Berdasarkan fenomena bisnis yang terdapat pada Bank Umum Syariah, yaitu penurunan tingkat keputusan menabung pada bank syariah yang ditandai dengan menurunnya presentasi DPK pada tahun 2016 sampai 2020 dan didukung dari adanya hasil research gap yang terkait, maka dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana signifikansi pengaruh product knowledge, digital marketing, dan brand image secara simultan maupun parsial terhadap keputusan menabung pada bank syariah di Kota Semarang. Tinjauan pustaka yang pertama, teori perilaku konsumen. David L. Lawton dan Albert de la Bitran pada tahun 1979 mengungkapkan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik dan dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Model perilaku konsumen adalah suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen atau dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau suatu yang mewakili apa yang diyakinkan konsumen dalam mengambil keputusan membeli. Dari Negara tahun 2012. 2. Keputusan menabung. Keputusan adalah proses pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih alternatif yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga terbentuknya kesimpulan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Dalam Siregar 2018, pengambilan keputusan pembelian mengacu pada aktivitas individu yang secara langsung berpartisipasi dalam membuat keputusan pembelian yang disediakan oleh penjual. Kotler dan Armstrong pada 2012 mengungkapkan bahwa keputusan pembelian adalah tahapan dalam proses pengambilan keputusan di mana konsumen benar-benar membeli produk. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur variabel keputusan menabung merujuk pada penelitian Kotler dan Keller pada 2013, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, ketiga evaluasi alternatif,
Dan yang keempat, keputusan pembelian. Product knowledge. Menurut Angel 2017, definisi mengetahui pengetahuan konsumen terhadap produk adalah pengetahuan konsumen mengenai karakteristik produk seperti kelas produk, merek, dan model atau fitur yang dapat didapatkan dari kumpulan informasi yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Sedangkan menurut Rao dan Sheven tahun 2018, pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk yang dimiliki oleh konsumen. Semakin banyak pengetahuan dan informasi terhadap produk yang dimiliki oleh konsumen, maka konsumen akan semakin cepat dalam memutuskan pembelian terhadap suatu produk. Menurut J. Paul Peter dan Jerry J. Olson, setiap konsumen memiliki 3 jenis tingkatan pengetahuan produk, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk, yang ketiga, pengetahuan tentang resiko produk. Digital marketing. Milatina dan Indrawati tahun 2020 menyatakan digital marketing adalah kegiatan pemasaran yang pada saat ini sangat berpotensi untuk mendapatkan pelanggan secara online, antara lain melalui media internet. Digital marketing juga dapat membuat atau membuka pasar-pasar baru yang sebelumnya tertutup karena adanya keterbatasan waktu, cara komunikasi maupun jarak. Digital marketing memiliki 4 dimensi menurut Daniel dan Dia 2018 dalam Milatina dan Indrawati 2020, yaitu yang pertama, cost merupakan teknik promosi yang dapat mengefisiensi waktu dan menekan biaya transaksi. Yang kedua, insentif program. Yang ketiga, site design. Yang keempat, interaktif. Lalu ada brand image. Menurut Keller tahun 2013, brand image merupakan tanggapan konsumen akan suatu merek yang didasarkan atas baik dan buruknya merek yang diingat konsumen. Citra merek merupakan keyakinan yang terbentuk dalam benak konsumen tentang objek produk yang telah dirasakannya. Indikator citra merek menurut Kotler dan Keller yaitu yang pertama, kekuatan asosiasi merek, yang kedua, keuntungan asosiasi merek, dan yang ketiga, keunikan asosiasi merek. Lalu, kerangka penelitian teoritis berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 4.4. Lalu, hipotesis penelitian berdasarkan pengaruh antar variabel. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis pertama, diduga product knowledge, digital marketing, dan brand image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pada bank syariah di Kota Semarang. Hipotesis 2, diduga product knowledge secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pada bank syariah di Kota Semarang. Hipotesis ketiga, diduga digital marketing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pada bank syariah di Kota Semarang. Dan hipotesis keempat, diduga brand image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pada bank syariah di Kota Semarang. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif terapan kausalitas. Yang kedua, jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah data dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang. Sedangkan data sekunder adalah yang diperoleh dari jurnal penelitian, buku-buku referensi, serta sumber website resmi. Yang ketiga, metode pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Lalu populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang. Sampel pada penelitian ini, penghitungan jumlah sampel dilakukan berdasarkan Hare et al. Tahun 2010 dalam Sejauh ini 2017 yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang direkomendasikan adalah sekitar 5-10 kali jumlah indikator variabel. Penelitian ini menggunakan 16 indikator variabel sehingga sampelnya adalah 16 kali 5 yaitu minimal 80 responden. Batasan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, responden berusia minimal 17 tahun, yang kedua, responden merupakan masyarakat Kota Semarang dan belum menjadi nasabah bank syariah. Pengujian data dengan menggunakan uji data validitas, normalitas, dan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolenialitas dan heterogeneisitas. Lalu 8. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS 25. Lalu teknik analisis data yaitu menggunakan uji F, uji koefisien determinasi, dan uji T. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.